Shalom, yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Saya masih tertarik untuk membahas Matius pasal 16 ayat yang keempat. Saya tahu kita sudah belajar ayat 1 hingga ayat yang keempat kemarin, tapi izinkan saya mengulas sekali lagi ayat yang keempat. Karena ayat ini sangat menarik, khususnya perkataan Tuhan Yesus, kalimat yang terakhir dari ayat yang keempat. Demikianlah Matius pasal 16 ayat yang keempat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa bagian ini adalah suatu ketika orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus dan hendak mencoba, dan mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari sorga. Maksudnya untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Tapi Yesus berkata, tanda langit kamu dapat pahami, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, kemudian ayat 4, Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Maksudnya, tidak ada tanda yang akan diberikan oleh Yesus kepada mereka, kecuali tanda Nabi Yunus. Maksudnya, kematian dan kebangkitan Yesus akan menjadi tanda yang seharusnya berbicara kepada orang Farisi dan Saduki. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih kok Yesus kok susah amat ya? Kan diminta ini maksudnya bagus nih. Maksudnya kan orang Farisi dan Saduki ini meminta tanda dari Yesus untuk menunjukkan atau membuktikan, meyakinkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dikirimkan dari surga. Mestinya gampang aja kan, Tuhan kenapa sih susah amat? Lumayan loh, ini ada jiwa-jiwa, apalagi orang Farisi dan Saduki, itu satu kelompok, lumayan loh. Kan ini kalau hari ini misalnya kita di gereja, ini kan satu rombongan ini. Kalau jadi Kristen kan mereka masuk gereja semua, lumayan ini. Tapi kenapa Yesus kok nggak mau? Memang kemarin kita sudah belajar. Yohanes Pembaptis sudah menyatakan, kemudian mujizat-mujizat Yesus sudah dinyatakan, ajaran-ajaran Yesus sudah dinyatakan, tapi toh mereka tetap tidak percaya. Nah, sekarang apa salahnya kalau mereka datang kepada Yesus dan meminta tanda sekali lagi? Nah, seringkali ini juga kita alami di dalam kehidupan kita, bukan? Kita pikir, wah lumayan ini ada jiwa-jiwa. Ya, ayolah, sekali lagi lah. Kalau mereka terima mujizat, kalau mereka dapat tanda, pasti mereka bertobat. Lumayan loh ini. Tapi kita lihat di sini, Alkitab justru berkata, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mereka tidak akan mendapatkan tanda-tanda lagi kecuali kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau mau percaya ya situ, enggak juga ya sudah. Karena tanda itu adalah tanda yang sah dari surga, kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kita berkata yang menarik yang saya katakan tadi, kalimat terakhir berkata, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Wah, Yesus kok nggak kasih kesempatan kepada mereka ya? Mereka cuma minta tanda loh, nggak minta yang lain-lain loh. Sudahlah, Yesus bikin tanda sekali lagi lah. Biar mereka bertobat lah. Kan kalau mereka dapat tanda, siapa tahu mereka bertobat. Yesus kok justru pergi, meninggalkan mereka dan pergi. Berkali-kali kita mengamati dan membaca dari Alkitab. Yesus meninggalkan orang-orang. Berkali-kali seolah-olah Yesus ini bertentangan dengan teori perkembangan gereja.
atau teori atau ilmu pertumbuhan gereja. Harusnya ada jiwa dilayani. Tapi justru Alkitab berkata lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Kenapa? Karena Yesus tahu kualitas mereka. Kalau toh mereka diberikan suatu tanda sekalipun, maka mereka tidak akan sungguh-sungguh percaya. Mungkin mereka mengikut, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi murid Yesus. Yang Yesus cari adalah kualitas sebagai murid. Itu sebabnya Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi kualitas yang Tuhan cari, kualitas yang Tuhan hendak lihat dalam hidup kita bukan sekedar kualitas pengikut, kualitas pencari kesembuhan, bukan kualitas pencari pelarisan, bukan kualitas pencari berkat, tetapi kualitas murid yang menyerahkan hidup kepada Kristus untuk menjadi orang-orang yang terus dan rela dibentuk. Makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan. Berkali-kali Yesus ini seolah-olah bertentangan dengan ilmu pertumbuhan gereja. Saya katakan tadi. Pertama, Yohanes pasal 6. Silakan Anda baca. Orang berbondong-bondong, Yesus berbuat mujizat dan orang berbondong-bondong mengikut dia. Lalu Yesus mengajarkan, akulah roti hidup. Lalu orang-orang mulai berkata-kata, pengajaran ini keras. Lalu kita berkata Yohanes pasal 6, orang-orang mulai meninggalkan Yesus satu persatu. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah Yesus berkata, aduh jangan pergi loh. Aduh ya sudahlah. Enggak apa-apa lah saya diskon. Tadi pengajaran tadi saya ganti dah. Saya mohon maaf kalau saya salah ngomong ya. Oke dah enggak jadi dah. Yesus tidak berkompromi dengan pesan firman Tuhan. Yesus tidak berkompromi dengan pesan surgawi. Yesus justru berpaling kepada murid-muridnya dan berkata dan bertanya, apakah kamu juga tidak pergi bersama-sama dengan mereka? Justru murid-murid ditantang. Lagi, Lukas pasal 9, kalau kita membaca. Lukas pasal 9 ayat yang ke-57-58. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, aku mau mengikut engkau. Wah, ini kalau gereja zaman sekarang sudah disuruh ngisi formulir ya. Tolong diisi nama, alamat email, lalu nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, nanti Asyir akan menghubungi Anda. Kira-kira begitu ya. Tapi apa kata Yesus? Sekali lagi, Yesus ini kok melakukan sesuatu yang seolah-olah bertentangan dengan ilmu pertumbuhan gereja. Nah, kita lihat yang dicari Yesus bukan sekedar jumlah, bukan sekedar banyak-banyakan orang, bukan sekedar pengikut, tapi murid. Apa kata Yesus kepada orang itu? Lukas pasal 9. Yesus berkata, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Siap nggak kamu ikut aku? Siap nggak kamu jadi murid? Atau hanya sekedar ikut jadi anggota gereja, ya jadi ikut perjamuan, terima minyak urapan, hidupnya senang, hidupnya tenang, rezeki nyaman, ya tokonya laris, rumah tangga tenang, keuangan aman. Yesus berkata, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian kepada orang yang kedua, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Orang kedua ini berkata, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tapi izinkan aku menguburkan Bapakku lebih dahulu. Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi kamu ikutlah aku. Barang siapa siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, ia tidak layak bagiku. Lagi, Tuhan apa sih susahnya? Mbok biarlah cari jiwa susah loh Tuhan.
Ya, ini orang mau menunggu sampai bapaknya mati, istilah menguburkan dulu ayahnya itu maksudnya ayahnya belum mati. Maksudnya dia mau menunggu waktu. Mbok biar Tuhan kan nggak apa-apa lah, ujung-ujungnya kan ikut Tuhan. Tapi Tuhan berkata enggak. Nah, orang yang ketiga berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, tapi izinkan aku berpamitan dulu kepada keluargaku, kepada ayah ibuku dan saudara-saudaraku. Yesus berkata, siapa yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Saudara yang dikasih Tuhan, kualitas seperti apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan pada saat kita ini mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Adakah kita ini sebagai murid yang siap dibentuk, siap diproses oleh Tuhan, tunduk dan taat kepada firman, cinta kepada Dia, menyerahkan segala-galanya, rela mengikut Tuhan, rela dibentuk menjadi serupa dengan Dia? Ataukah kita hanya kualitas sekedar pengikut, pencari berkat? Tadi pagi di kelas pemuritan saya berbagi kepada orang-orang yang ada di kelas pemuritan itu. Saya bertanya, kalau engkau ikut Tuhan dan kemudian hanya karena sakit kepala sembuh, kita ini memperlakukan Yesus tidak lebih tinggi dari bodrex. Kalau kita ini ikut Yesus hanya gara-gara sakit gigi disembuhkan, kita ini memperlakukan Yesus tidak lebih dari Ponstan atau Saridon. Kalau kita ini ikut Yesus cuman gara-gara supaya tokonya laris, kita ini memperlakukan Yesus tidak lebih dari Gunung Kawi. Yang Tuhan cari bukan sekedar orang berbondong-bondong ke gereja, bukan. Walaupun sekarang gereja berebut jemaat ya. Ada gereja saling berebut jemaat, sini gereja baru yang sebelah sana kosong. Karena gereja, kalau ada gereja baru selalu iklannya, datanglah dan hadirilah, rasakan hadirat Tuhan. Padahal Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kualitas seorang muridlah yang dicari oleh Tuhan, bukan sekedar banyak-banyakan orang. Kadang gereja merasa bangga kalau jumlah anggota jemaatnya banyak sekali. Padahal yang Tuhan cari bukan jumlah orang yang beribadah di gereja. Bertanyalah, di antara sekian banyak orang yang beribadah di gereja saudara, bertanyalah, berapa orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Camkan kalimat Yesus ini baik-baik. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Kiranya kita serius membaca ayat ini dan merenungkan kembali sampai sejauh mana kualitas kita sebagai pengikut Kristus. Adakah kita hanya sekedar ikut, penggemar, ataukah kita menjadi murid? Murid adalah seorang yang belajar dari gurunya untuk menjadi serupa dengan gurunya. Itulah murid Kristus, matetes. Murid adalah seseorang yang hidupnya dipersembahkan, diberikan untuk hidup seperti gurunya. Berkata-kata, berpikir, berbuat seperti gurunya. Itulah murid, dalam hal ini murid Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bukan sekedar menjadi pengikut atau penggemar Yesus, hanya sekedar pergi ke gereja berbondong-bondong, gereja penuh, tapi kita tidak rela dimuridkan. Kita tidak rela menjadi murid. Tuhan mencari kualitas murid sejati yang mengikut Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini jadi kekuatan bagi kami, sehingga kami terus diingatkan setiap hari. Bukan sekedar mengikut Yesus, bukan sekedar menjadi penggemar Yesus, pencari dan pemburu berkat mujizat,
tapi biar kami ini menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini tinggal di dalam hati dan hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa dalam edisi